Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Perkenalkan, nama lengkap saya Bernardus W. Eskom. Saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sikap. Bersama ibu fasilitator saya, Ibu Nengasari, SPD, MAG, dan pengajar praktik saya, Ibu Teresia Afila, SPD. Baik, di tugas kali ini adalah tugas 1.4.a, yaitu mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Di sini saya akan mempraktekkan pemahaman tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolah saya. Baik, pada modul 1.4 saya sudah mempelajari pada LMS, yaitu budaya positif. Restitusi itu sendiri itu dikembangkan oleh pakar pendidikan Dian Gosen pada tahun 2004. Berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Russell. Penjelasan dari restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lemah, memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya adalah bukanlah pada bagian berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya di modul 1.2 saya telah belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, saya sebagai guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Dian Gosen dalam bukunya Restitution atau Restruction School Discipline tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi, atau yang biasa disebut dengan restitusi ringga. Restitusi adalah suatu dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut kita akan melihat bagan tentang 3 sisi dari segitiga restitusi. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip utama dari teori kontrol. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berikut adalah skenario lengkap untuk melaksanakan praktek segitiga restitusi terhadap 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan di sekolah saya.
duduk Elsa. Kasih Pak. Elsa, kamu tahu mengapa dipanggil Pak ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Ya, benar Elsa. Kemarin Pak mendapatkan ini laporan dari teman kamu. Di sini di buku masalah ini Pak mencatat bahwa kamu tidak aktif dalam mengerjakan tugas kelompok kamu. Ya Pak, saya tidak pernah aktif dalam mengerjakan kelompok. Oke, baik Elsa, semua orang pernah melakukan kesalahan. Termasuk Pak juga dulu pernah melakukan kesalahan, waktu Pak SMA juga begitu. Nah, namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengerjakan tugas kelompok? Cuma saya jauh Pak dari teman kelompok saya dan tidak ada fokus Pak. Oke, baik Elsa. Tetapi kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas apa belum? Belum Pak. Kalau keyakinan kelas mana yang belum? Selalu bertanggung jawab Pak. Nah, ternyata kamu tahu Elsa. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya Pak, pertama saya minta maaf karena tidak mengerjakan tugas. Kedua, lalu kalau bisa saya digantikan dengan Randi, kebetulan rumahnya berdekatan dengan saya. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak dan akan segera mengumpulkan. Oke, terima kasih Elsa sudah memberikan solusi. Jadi di sini ada 3 solusi ya Elsa. Solusi yang pertama tadi apa tadi? Minta maaf. Nah, setelah minta maaf, yang kedua itu apa Saya tadi? digantikan dengan Berarti minta digantikan ya. Ya, Pak. Digantikan. Lalu yang ketiga itu Saya akan mengumpulkan tugas. berarti aktif ya. Aktif dalam mengerjakan tugas kelompok. Terima kasih Pak, sangat apresiasi untuk tanggung jawab dan kamu boleh kembali ke kelas kamu. Terima kasih. Silakan kembali Elsa. Iya. Pagi Pak. Pagi Reno, mari masuk. Pagi Reno. Silakan duduk Reno. Terima kasih Pak. Baik. Apa kabar hari ini Reno? Baik. Baik ya, silakan. Begini Reno, kemarin Pak mendapat laporan dari teman-teman bahwa kamu bolos setelah pergantian jam pelajaran Bapak. Yang kemarin saya bolos Pak. Lalu Reno pergi kemana? Dan apa yang Reno lakukan? Saya pergi nongkrong di Ketopan dan teman. Baik. Baik Reno, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dulu juga Pak pernah melakukan kesalahan waktu Pak SMA juga begitu. Lalu coba Reno pikirkan, pergi nongkrong di Ketopan itu manfaatnya apa? Tidak ada Pak. Tidak ada. Lalu membolos yang Reno lakukan kemarin itu benar atau salah? Salah Pak. Saya sudah melanggar aturan dan juga ditangkap juga bisa ditangkap oleh Satpol PP kalau ketahuan bolos. Nanti Reno tahu ya. Lalu Reno pasti punya alasan mengapa Reno melakukan itu. Kemarin saya bosan di kelas Pak. Oh, bosan. Lalu Kemudian ada teman dari sekolah lain dia mengajak untuk membolos, jadi saya ikut bolos. berarti kemarin itu Reno bosan di kelas sehingga ketika teman dari sekolah lain ajak melalui WA untuk bolos, berarti Reno ikut bolos. Jadi sehingga nongkrong di pertokoan. Sekarang Reno sudah sadar apa belum? Lalu apakah masih akan membolos lagi? Tidak. Berarti Reno sudah sadar atau belum? Sudah
Sudah. Lalu apakah Reno akan membolos lagi? Tidak. Tidak. Pasti Reno masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Masih Pak. Kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas apa belum? Belum. Keyakinan kelas mana yang belum, Reno? Disiplin dan bertanggung jawab Pak. Nah, Reno sudah tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Ya Pak, pertama saya minta maaf karena sudah bolos Minta maaf. yang pelajaran Pak. Kedua, saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sudah saya lakukan. Mengulangi lagi. Berarti ada dua solusi yang Reno tahu ini. Yang pertama itu minta maaf, lalu yang kedua itu tidak mengulangi lagi. Baik, Pak sangat apresiasi dengan solusi yang diberikan oleh Reno dan rasa tanggung jawab. Sekarang Reno boleh kembali ke kelas untuk menerima pelajaran. Silakan Reno. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, tanggapan saya jika diterapkan segitiga restitusi di sekolah, saya sangat setuju dengan penerapan segitiga restitusi. Karena saya sebagai murid ketika membuat kesalahan tidak harus guru memberikan sebuah hukuman, tetapi dengan cara mencari solusi bersama-sama, serta di samping itu juga saya merasa nyaman dan tidak tertekan. Harapan saya semoga penerapan segitiga restitusi ini bisa diterapkan di sekolah kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan tanggapan jika diterapkan di sekolah. Saya sangat setuju dengan penerapan segitiga restitusi yang sudah dilakukan. Karena saya sebagai murid ketika membuat kesalahan tidak harus guru memberikan hukuman, tetapi dengan cara memberikan solusi. Harapan saya semoga penerapan segitiga restitusi ini bisa diterapkan di sekolah kami.